Kita lanjutkan kembali. Peringatan 10 Muharram adalah peringatan tentang pertempuran yang dialami oleh Husain bin Ali. Jadi ketika akhir dari Khulafaur Rasyidin, pemerintahan di Madinah diberikan oleh Hasan kepada Muawiyah. Hasan adalah kakaknya Husain, sama-sama anak Ali, yang mewarisi kepemimpinan selepas meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sana Muawiyah membangun kekuasaan sehingga membangun kerajaan yang disebut dengan Bani Umayyah. Terjadilah pertikaian antara keturunan Ali dengan keturunan Umayyah. Yang satu sisi adalah Husain bin Ali, sisi lain adalah Yazid bin Muawiyah. Terjadilah pertempuran di Kufah dengan kekalahan Husain. Husain dipenggal, kepalanya dibawa dari Kufah itu Irak, menuju Mesir, disimpan di Mesir. Nah, ini merupakan salah satu kesedihan terbesar umat Islam, di mana Husain adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW. Kepalanya dipenggal oleh Yazid karena dasar kekuasaan, karena menganggap bahwa keluarga Ali itu adalah pengganggu dan pengacau bagi kekuasaan Umayyah. Nah, itu diperingati setiap tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Seluruh dunia, khususnya umat Syiah. Ya. Tetapi peringatan itu pun menjadi bagian adat yang tidak terpisahkan dari sebagian besar di Minangkabau yang disebut dengan acara Baluan Hasan Husain. Bahkan ada upacara tabut di Sumatera Tengah, daerah Palembang itu, yang sama diperingati di 10 Muharram dengan sebutan upacara tabut yang ditujukan untuk memperingati kematian Husain. Ini adalah tradisi yang lazim terjadi di Persia, di Irak atau Iran. Nah, sampai ke kita, ke Indonesia. Yang kedua, alasan kenapa teori Persia ini kuat adalah adanya persamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan aliran Al-Halaj. Al-Halaj itu adalah seorang tokoh Islam dari Persia yang membawa teori tentang wahdatul wujud. Ya, teori tentang kesatuan wujud. Nah, Syekh Siti Jenar adalah salah satu bagian dari Wali Songo. Hanya saja beliau dikeluarkan karena menganut ajaran Al-Halaj, bahwa kita manusia bersatu dengan Tuhan. Itu dianggap ajaran yang sesat pada saat itu, sehingga sama nasibnya antara Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj adalah dihukum mati. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Nah, dulu kalau Anda belajar bahasa atau tulisan Arab atau belajar baca Quran, kita ya zaman saya lah, kita mempelajarinya dengan cara baca Persia. Misalkan fathah itu adalah Jabar, kasroh itu JR, domah itu PS. Nah, alif Jabar A, alif JBRI, alif PSU, A, I, U. Nah, dulu saya belajar seperti itu. Mungkin kalau sekarang karena udah ada teori Iqra, ya Aba, Ata, Ati, Asa, pola metodenya seperti itu. Nah, bagi orang dulu, pola pengajaran Al-Quran itu menggunakan teknik Persia, di mana menggunakan teknik Jabar, JR, PS, seperti itu. Nah, bahkan tulisan dulu ada yang disebut dengan tulisan Pegon. Pegon itu adalah tulisan Arab yang dibaca dengan bahasa Melayu. Kalau Anda mungkin belajar di pesantren, ada beberapa pesantren yang sampai saat ini masih menggunakan Arab Melayu. Arab Melayu itu adalah tulisannya Arab, tapi dibacanya Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, itu adalah pola yang diajarkan oleh bangsa Persia.
Yang keempat adalah nisan makam di Malikul Saleh dan Malik Ibrahim di Aceh. Itu dipesan dari Gujarat. Nah, yang bawanya orang Persia. Dan ukiran Gujarat pada saat itu atau kesenian yang berkembang di Gujarat itu mirip dengan yang ada di Persia. Baik itu seni ukir, seni bangunan, seni musik. Bahkan kalau saat ini sebagian bahasa di India itu, khususnya di Gujarat itu terdapat dua bahasa ya. Ada bahasa India, bahasa Hindinya, yang kedua bahasa Persia. Nah, itu yang lazim digunakan. Makanya ada kesamaan antara teori Persia dan teori Gujarat. Tapi dari semua itu yang paling kuat menurut saya pribadi adalah teori Persia. Karena kelaziman, budaya, bahasa yang ada di kita, di Indonesia khususnya, dengan yang ada di Persia. Misalkan yang biasa kita duduki, kursi. Kursi itu adalah bahasa Persia yang diambil ke bahasa Arab, kursiyun. Nah, bahasa Sunda untuk kursi adalah korsi. Bahasa Persia untuk kursi adalah korsi juga. Itu. Atau tulisan-tulisan misalkan panca. Panca itu dari bahasa Persia. Seingat saya ketika saya belajar bahasa Persia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, fakta lain mengenai Islam datang di Indonesia adalah berita dari Cina ya. Cina kalau nggak salah itu dulu ada Panglima Cina yang dikirim ke Nusantara ya, ke Majapahit agar Majapahit atau Singosari tunduk ke Cina ya. Kemudian orang itu dikabarkan adalah seorang Islam yang bernama Cheng Ho ya. Tapi ini masih simpang siur. Tapi yang pasti Cheng Ho pernah ke Indonesia, entah itu di abad ke-7 atau abad setelahnya. Tapi Cheng Ho adalah seorang Muslim Cina yang pernah ke Indonesia. Bahkan di Semarang itu ada Masjid Cheng Ho ya, sebagai bukti bahwa Cheng Ho itu pernah ke Indonesia. Yang kedua adalah catatan perjalanan Marco Polo ya. Marco Polo ini adalah seorang penjelajah dari Spanyol yang mengelilingi dunia. Dia mengelilingi dunia dan pernah singgah di Nusantara ya. Yang ketiga catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini adalah seorang ahli sejarah Islam. Ya, dia disebutkan bahwa Islam pernah datang ke Nusantara lah, yang sekarang sebetulnya Indonesia. Nah, fakta lain nih bisa Anda lihat. Yang pertama makam Fatimah binti Maimun, makam Malikul Saleh, makam Maulana Ibrahim, makam Troloyo dan Trawulan, tulisan Al-Pagon yang diajarkan Jawani Kurdi. Nah, Jawani Kurdi ini adalah seorang bangsawan dari Persia yang dia pernah singgah di Sumatera ya, yang dia mengajarkan penulisan Arab yang sekarang jadi Arab Melayu itu, atau Arab Pegon bagi orang Jawa disebutnya. Nah, sehingga para ahli Islam sepakat bahwa Islam terjadi sekitar abad ke-14 atau ke-15 ya. Islamisasinya ya, bukan Islam yang datangnya. Jadi abad ke-14 dan 15 itu adalah abad di mana penyebaran Islam itu terjadi khususnya di Pulau Sumatera, dari Aceh sampai dengan Lampung kalau sekarang ya, dan dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Nah, metode dakwah yang dilakukan dalam penyebaran Islam adalah perkawinan, yaitu si orang yang datang membawa Islam itu adalah mengawini gadis dari daerah setempat. Itu yang lazim terjadi di zaman itu. Tapi yang paling lazim atau yang paling pertama metode digunakan adalah perdagangan. Melalui perdagangan, komunikasi dalam perdagangan, keseharian pedagang Islam, nah dia mengajarkan secara tidak langsung bahwa teori-teori berdagang secara Islam yang dirasa mungkin menguntungkan atau lebih menguntungkan dibanding pola dagang yang terjadi di daerah itu, sehingga perdagangan menjadi salah satu
metode terkuat dalam penyebaran Islam. Yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu tentang mengenal Tuhan, ilmu tentang kedekatan dengan Tuhan, atau mistisme. Nah, mistisme dalam Islam itu disebut dengan tasawuf. Ada mistisme lain, misalkan dalam Hindu, dalam Buddha atau agama lain, nah, yang memiliki pola yang mirip, sehingga tasawuf menjadi salah satu sarana yang paling mudah untuk menyebarkan Islam, karena mistisme pun sudah ada di Indonesia jauh sebelum mistisme Islam atau yang disebut dengan tasawuf itu ada. Yang keempat adalah dengan kesenian, ya. Kesenian yang lazim pada saat itu adalah wayang, tari-tarian, atau sendra sandiwara yang sekarang kita kenal. Nah, salah satu sunan menggunakan kesenian, misalkan Sunan Bonang itu menggunakan kesenian sebagai alat untuk berdakwah. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan. Ya, pendidikan adalah mau dipakai bener. Pendidikan adalah salah satu metode berikutnya yang lebih advance, ya. Lebih advance itu artinya setelah dibangun masyarakat dengan perdagangan, dengan perkawinan ataupun kesenian, selanjutnya adalah pendidikan. Ya, membangun surau-surau, masjid-masjid atau pesantren lah, mirip pesantren. Nah, di sana diajarkan Islam itu. Nah, yang berikutnya adalah politik. Politik ini salah satu metode yang paling susah tapi berefek besar. Karena politik itu biasa dilakukan dengan cara menaklukkan suatu kerajaan. Ketika rajanya sudah takluk, maka rakyatnya pun akan ikut. Nah, yang sering terjadi adalah perkawinan dengan seorang putri raja. Nah, ketika salah satu pendakwah Islam menikah dengan putri raja, akhirnya dia bisa mengislamkan keluarga itu, maka rakyat dari kerajaan itu akan masuk Islam dengan sendirinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Islam memiliki prinsip yang baku, ya. Prinsip dakwah yang baku, yang memang terpola seperti itu. Yang pertama adalah damai, bijak, hikmah. Ya, ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ya. Wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiyal ahsan. Ya, ajaklah orang pada Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Wal mau'idatul hasanah, dan contoh yang memudahkan, contoh yang dapat diterima. Wajadilhum billati hiyal ahsan, dan berdiskusilah, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, ya, bahwa metode Islam itu harus, yang pertama saya ulangi, bil hikmah, kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan itu artinya mengajak orang secara damai, secara baik, ya. Yang kedua, mau'idatul hasanah, contoh yang sangat baik, yang mudah diterima, ya. Artinya mencontohkan, jangan menyuruh tapi mencontohkan. Wajadilhum billati hiyal ahsan, dan berdiskusilah, berdebatlah dengan baik. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah akulturasi budaya. Artinya gunakanlah budaya yang ada. Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memilih agama. Artinya Islam tidak memaksa kamu untuk masuk Islam, tapi harus disadari bahwa dalam agama ada yang namanya kewajiban. Kewajiban itu memaksa. Jadi untuk masuk agama bebas, Anda boleh memilih. Tetapi ketika sudah masuk dalam agama, ada kewajiban yang sifatnya menekan, gitu, mau mengharuskan. Yang ketiga, bertahap. Ya, bertahap itu artinya tidak memaksa, sedikit-sedikit. Ibarat contoh misalkan hadis tentang sholat lah. Kalau kamu tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berdiri, ya disolatkan. Bertahap seperti itu. Yang berikutnya, tidak menyakiti. Tidak boleh menyakiti orang lain. Dalam Islam itu tidak boleh menyerang orang lain kecuali kita diserang. Artinya tidak boleh menyakiti orang lain kecuali kita disakiti. Yang berikutnya, basis kadar personal. Ya, ini pendekatan pribadi. Artinya kita mendekati seorang untuk masuk dengan Islam lah.
Berikutnya berbasis teritorial. Teritorial itu artinya wilayah. Ya, ada sebaran wilayah tertentu. Nah, Islam masuk ke situ, mencoba mengislamkan di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah persuasif. Persuasif itu mengajak, ya, mengajak bukan memaksa. Jadi tugas kita adalah dakwah. Dakwah itu adalah mengajak, menjelaskan kepada orang, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk mendekat dengan Tuhannya. Perkara orang itu akan ikut atau tidak, itu nomor 2. Kewajiban kita itu hanya mengajak, ya. Jangan beranggapan bahwa yang kita ucapkan, atau contoh yang saya bagi atau yang saya jelaskan hari ini, saya tidak boleh berharap untuk kamu melakukan A gitu. Ya. Kamu punya kemerdekaan untuk mengikuti atau tidak, tapi saya punya kewajiban untuk mengingatkan kamu. Nah, selain metode di atas, terdapat faktor lain yang memudahkan diterimanya Islam. Yang pertama adalah Islam melaksanakan prinsip tauhidan. Ketauhidan itu artinya menganggap bahwa Tuhan itu satu, ya. Meyakini bahwa Tuhan itu satu. Nah, sedangkan yang berkembang pada saat itu adalah agama yang memiliki atau mengajarkan bahwa Tuhan itu banyak, ya, dewa-dewa itu banyak, ya. Tuhan itu harus satu karena Tuhan itu maha kuat. Dia yang paling kuat dibanding atau tidak terbanding dengan apapun. Ketika Tuhannya banyak, ya logika kita saja lah. Misalkan kamu berantem dengan teman kamu, saling pukul. Kalau Tuhan yang berantem, kira-kira nasib kita seperti apa? Yang kedua, Islam tidak tidak terdapat kasta, ya. Islam tidak mengenal kasta, ya. Di Islam itu tidak ada kasta. Kasta itu apa? Tingkatan, ya. Kalau di Hindu ada kasta paria, ada sudra, ada brahma, ada ksatria. Nah, itu melambangkan tingkatan hidup manusia, gitu. Jadi misalkan Brahma itu adalah mereka yang belajar agama, para pendeta, pada biksu gitu. Ksatria adalah para bangsawan. Sudra itu rakyat jelata. Nah, di Islam tidak ada seperti itu. Kalau Anda masuk masjid, sholat sudah dimulai, ya Anda tidak bisa memaksa Anda langsung ke depan kalau di depan sudah penuh. Atau misalkan Anda datang Jumatan karena Anda seorang presiden, Anda terlambat, Anda memaksa ke depan, itu sebenarnya tidak bisa seperti itu. Karena dalam Islam, ya, kita tidak terdapat kasta seperti itu. Yang ketiga, karena daya lentur, fleksibilitas ajaran Islam. Nah, Islam itu punya daya fleksibel, daya lentur, artinya mengikuti pola yang ada. Islam ala kulli zaman wal makan, katanya. Islam itu akan selalu cocok dengan setiap waktu dan setiap tempat. Artinya Islam itu mengikuti perkembangan yang terjadi. Simpelnya gini, kalau kamu orang Islam, ketika kamu naik motor, apakah kamu itu hilang Islamnya? Ketika kamu main bola, apakah kamu Islamnya hilang? Ketika kamu melakukan kegiatan yang lain, apakah Islamnya hilang? Nah, tentu tidak, kan? Nah, fleksibilitas Islam itu seperti itu. Jadi Islam membolehkan apapun yang tidak diharamkan. Jadi pahami prinsip dasar Islam adalah segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan. Itu prinsip dasarnya. Jadi ketika tidak ada keterangan yang mengharamkan, maka boleh dilakukan. Ketika ada keharaman, maka jangan dilakukan. Jadi intinya segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan. Nah, itu daya fleksibilitas yang ada dalam Islam. Berikutnya, Islam adalah agama damai, ya. Tadi prinsip Islam adalah tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyerang kecuali disakiti. Nah, kita boleh menyakiti balik ketika kita disakiti, yaitu difa'un nafsi, pembelaan diri, ya. Nah, yang berikutnya adalah Islam adalah alasan menghadapi penjajahan. Nah, pada saat itu kita pahami bahwa kita ini sedang dijajah oleh Belanda, oleh Eropa, oleh Inggris ataupun Portugis, yang paling lama Belanda, ya. Nah, alasan karena agamalah yang bisa menyatukan berbagai kerajaan sehingga mengupayakan untuk kemerdekaan negara yang sekarang menjadi Indonesia. Nah, berikutnya adalah penyebaran Islam di Wali Songo, di era Wali Songo. Wali Songo adalah organisasi yang bergerak dalam pengislaman masyarakat Jawa.
Jadi khususnya adalah masyarakat Jawa. Sebagai organisasi dakwah, Wali Songo 5 rapat kali melalui perubahan nama dan tim ya. Untuk memudahkan dakwah Wali Songo mengatur strategi 531. Apa 531 itu? Jadi Wali Songo ini dari 9 wali ini 531, 5 orang bergerak di wilayah Jawa Timur, 3 orang bergerak di wilayah Jawa Tengah, dan 1 orang di wilayah Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati ya, di Cirebon. Nah, ke-9 wali ini membagi peran. Kenapa? Karena pergolakan di Jawa Timur pada saat itu lebih besar, sehingga dibutuhkan 5 wali untuk menyelesaikannya. Jawa Tengah pun begitu. Nah, pergolakan yang ringan adalah di Jawa Barat, sehingga hanya membutuhkan 1 wali untuk penyebaran Islam. Nah, berkat usaha Wali Songo dan usaha penyebar Islam sebelumnya, maka masuklah Islam di berbagai pulau wilayah di Indonesia saat ini dan menjadikan sebuah kerajaan. Misalkan Samudra Pasai di Aceh, Aceh Darussalam, Malaka, Perlak, itu semua di Aceh. Di Sumatera, Demak Islam Pajang, Mataram Islam itu di Jawa. Kemudian Cirebon, Banten, Banjar, Cirebon dan Banten itu di Jawa Barat. Kemudian Banjar di Kalimantan, Sukadana, Tanjung Pura di Kalimantan, Ternate Tidore di Sulawesi, begitu juga Makassar, Bone, dan Buton. Nah, kerajaan-kerajaan inilah yang menjadi tonggak penyebaran Islam di Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia. Nah, apa dampak saat ini? Nah, dampak yang bisa dirasakan adalah yang pertama, munculnya banyak pondok pesantren. Yang kedua, seni bangunan. Nah, seni bangunan pada masjid, pada keraton, pada makam, banyak corak-corak yang menggambarkan seni-seni Arab, ya, seni-seni yang terpengaruhi oleh penyebar Islam sebelumnya. Kemudian adanya tulisan Arab Melayu, Jawa Arab Pagon itu. Nah, kemudian seni ukir, dan yang berikutnya adalah sistem kalender. Sistem kalender dulunya menggunakan kalender Saka. Kalender Saka itu adalah kalender umat Hindu yang memang sudah ada sebelum Islam di Indonesia. Nah, kemudian berpindah ke kalender Hijriyah. Nah, kalau sekarang saat ini ada 2 kalender ya. Pertama kalender Samsiah atau kalender matahari yang menggunakan bulan Januari sampai dengan Desember. Yang kedua kalender Hijriyah ya, yang jadi Muharram itu. Nah, bukti lain adalah adanya seni sastra. Seni sastra, misalkan Suluk Sukarsa, itu suluk tulisan Surang Bonang ya, bagaimana mencapai kesempurnaan. Kemudian Suluk Wijil, Wejangan Sunan Bonang kepada Wijil ya. Wijil itu adalah seorang abdi raja di Majapahit. Kemudian Suluk Malam Sumirang, Syair Perahu, Syair Burung Pinggai. Nah, ini adalah syair yang menggambarkan manusia itu ibarat perahu, hidup manusia itu ibarat perahu. Syair Burung Pinggai adalah hidup manusia itu ibarat burung pinggai. Nah, inilah beberapa warisan yang didapat atas jasa para penyebar Islam, khususnya Wali Songo ataupun para syekh, para ustadz, para penyebar Islam yang lainnya yang tidak disebutkan di sini ya. Nah, karena penyebaran itu Islam begitu luas, kemudian munculnya imperialisme Barat ya, yang ditandai dengan monopolinya POC, kemudian penguasaan Nusantara oleh Belanda, sehingga di tahun 1900-an para ahli Islam, para penyebar Islam bergabung membentuk berbagai organisasi Islam yang kesemuanya berperan dalam pembentukan negara ini. Misalkan Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi 16 Oktober 1905 adalah organisasi Islam pertama yang ada di Indonesia. Jika dulu Islam itu berdasarkan kedaerahan, nah oleh Haji Saman Hudi dikumpulkanlah para ahli untuk membentuk organisasi Islam. Nah, berikutnya adalah Syarikat Islam yang didirikan oleh Khos Haji OS
Usman Cokroaminoto 10 November 1912 ya. Nah, ini adalah pecahan dari SDI, Serikat Dagang Islam ya, karena ada pertikaian di Serikat Dagang Islam ya, akhirnya Hos Cokroaminoto memisahkan dan mendirikan Serikat Islam. Kemudian di daerah lain di Yogyakarta berdirilah Muhammadiyah di 18 November 1912. Ini berbeda ya dengan Serikat Islam. Ini organisasi tersendiri Muhammadiyah yang berdiri hingga saat ini. Didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yang kemudian Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Surkati tahun 1914. Nah, Al-Irsyad ini adalah kumpulan keturunan Arab ya, non Sayyid gitu. Jadi di Arab itu ada Sayyid, ada Ajam gitu. Sayyid itu adalah keturunan yang dinyatakan keturunan Rasul gitu. Jadi turunan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, itu disebut dengan Sayyid. Ada dengan Syekh. Syekh itu adalah Arab non Sayyid yang bukan turunan Rasul. Nah, membentuk perkumpulan Arab Al-Irsyad yang berkembang hingga saat ini. Kemudian ada Persatuan Islam atau mungkin kalian kenal dengan Persis yang didirikan oleh Haji Jamjam di Bandung 17 September 1923. Kemudian NU Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hasyim Asy'ari dan Abdul Hasan Hasbullah 31 Januari 1926. Kemudian Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi. Nah, inilah beberapa organisasi Islam yang turut bergerak dalam membangun negara, dalam menyebarkan Islam, bahkan dalam berdirinya negara Indonesia. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan, mohon koreksi jika ada salah informasi.